behavioristik adalah teori yang menjelaskan bahwa belajar itu adalah perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret. Teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran dapat diaplikasikan dari beberapa hal, seperti tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, media pembelajaran, karakteristik siswa, dan fasilitas yang ada di sekolah. Nah, demikian teori belajar behavioristik ini lebih memfokuskan untuk mengembangkan tingkah laku siswa ke arah yang lebih baik. Untuk menerapkan teori belajar ini, kita perlu mengacu kepada beberapa prinsip. Di antaranya yang pertama ada perubahan perilaku dalam pembelajaran. Nah, artinya jika anak mengalami perubahan perilaku setelah mengamati suatu pengalaman, maka anak itu sudah dinyatakan belajar. Yang kedua ada fokus, stimulus, dan respon, yang artinya proses pembelajaran terjadi ketika anak sudah dapat merespon stimulus yang ada di lingkungannya. Yang ketiga ada penguatan. Penguatan merupakan kunci dalam teori belajar ini. Penguatan dapat berupa imbalan positif ataupun negatif yang diberikan setelah perilaku tersebut terjadi. Selanjutnya itu ada ciri-ciri teori belajar behavioristik. Yang pertama itu ada sangat mengutamakan pengaruh dari lingkungan belajar. Yang kedua itu mementingkan respon atau reaksi. Yang ketiga pembelajaran dilakukan untuk mencapai perilaku yang diinginkan. Yang keempat bersifat mekanis. Yang kelima mengutamakan unsur-unsur dan bagian kecil. Yang keenam cenderung bersifat praktik. Dan yang terakhir adalah hasil belajar yang dapat diamati. Hukum pada teori belajar behavioristik. Hukum pada teori belajar behavioristik menurut buku Theories of Learning yaitu ada 4. Yang pertama ada hukum kesiapan, di mana hukum kesiapan dapat diartikan sebagai proses pembelajaran yang akan menghasilkan hasil yang diinginkan. Namun dengan catatan jika adanya kesiapan, hal tersebut untuk kesiapannya baik berupa tenaga pengajar yaitu guru maupun peserta didik. Yang kedua ada pelatihan, di mana semakin banyak atau semakin sering seorang pelajar untuk berlatih, maka semakin besar juga peluang yang akan didapatkan. Dalam artian kegiatan pembelajaran dapat berhasil jika peserta didik dapat berlatih secara berkelanjutan dan terukur. Yang ketiga ada hukum efek, di mana hukum efek ini dapat timbul setelah peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran, di mana efek ini dapat memotivasi seorang peserta didik untuk terus belajar. Seperti jika terus-menerus belajar, maka dia akan mendapatkan hadiah. Nah, efek tersebut membuat seorang peserta didik merasa bangga dan bahagia. Nah, efek tersebut diharapkan untuk memotivasi seorang peserta didik untuk terus dapat belajar. Yang keempat yaitu ada hukum sikap, di mana hukum sikap ini dapat terbentuk setelah melakukan proses pembelajaran. Perubahan sikap dipengaruhi oleh hal-hal yang ia dapatkan selama kegiatan proses pembelajaran berlangsung. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan teori behavioristik. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang kelebihan teori behavioristik. Kelebihan teori behavioristik yang pertama adalah A. Membiasakan guru untuk bersikap peka dan jeli terhadap situasi dan kondisi belajar. B. Tidak membiasakan untuk memberikan ceramah sehingga anak dapat terbiasa dengan belajar mandiri. C. Mampu membentuk suatu perilaku yang diinginkan mendapatkan perilaku positif. D. Dengan melakukan pengulangan dan pelatihan yang berkesinambungan dapat mengoptimalkan kecerdasan dan bakat siswa yang telah ada sebelumnya. E. Dapat mengganti stimulus yang satu dengan stimulus yang lainnya. F. Teori ini cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasan yang mengandung unsur-unsur kecepatan, spontanitas, dan daya tahan. G. Teori behavioristik juga cocok untuk anak yang membutuhkan dominasi peran orang dewasa, suka mengulangi dan harus dibiasakan, suka meniru dan suka dengan bentuk-bentuk penghargaan langsung. Selanjutnya adalah kekurangan teori behavioristik. Kekurangan teori behavioristik yang pertama adalah A. Sebuah konsekuensi untuk menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap. B. Tidak semua pembelajaran dapat menggunakan metode
metode ini. C. Murid berperan sebagai pendengar dalam proses pembelajaran dan menghafalkan apa yang didengar dan dipandang sebagai pembelajaran yang efektif. D. Penggunaan hukuman yang sangat dihindari oleh para tokoh behavioristik justru dianggap sebagai metode yang paling efektif untuk menertibkan siswa. E. Murid dipandang pasif, perlu motivasi dari luar yang sangat dipengaruhi oleh penguatan yang diberikan oleh guru. F. Cenderung mengarahkan siswa untuk bersikap linear, konvensional, tidak kreatif, dan tidak produktif. G. Pembelajaran ini berpusat pada guru, bersifat mekanistik dan hanya berorientasi pada hasil yang hanya diamati dan diukur. Yang terakhir, penerapan dalam metode yang salah dalam pembelajaran mengakibatkan proses pembelajaran yang tidak menyenangkan bagi siswa, yaitu guru sebagai center otoriter berkomunikasi dalam satu arah. Guru melatih dari menemukan apa yang harus dipelajari oleh murid. Teori behavioristik pertama kali ditemukan oleh John Whitehead atau the Behaviorist Views sekitar tahun 1920 hingga 1950. Behaviorist menjadi aliran pemikiran dominan seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa teori behavioristik memberikan banyak pengaruh baik terhadap anak peserta didik ataupun mahasiswa. Pada penelitian ini dilakukan untuk lebih mengetahui perkembangan anak yang sebelumnya setelah melakukan penerapan dari teori belajar behavioristik. Kuesioner ini mencakup dengan beberapa pertanyaan yang dimana metode pengumpulan informasi. Kuesioner ini mencakup dalam beberapa pertanyaan yang di dalamnya menggolongkan seseorang ini berpengaruh menjadi lebih baik. 20 orang mengisi kuesioner berjumlah 11 pertanyaan yang telah dibuat dan disusun guna mencapai tujuan penelitian. Jenjang pendidikan SD yaitu 10%, jenjang SMP yaitu 30%, sedangkan jenjang SMA 35%, sedangkan jenjang perguruan tinggi yaitu 25%. Salah satu teori yang digunakan dalam penelitian kali ini yaitu teori behavioristik yang dikemukakan oleh B.F. Skinner. Ia berpendapat bahwa hubungan antara stimulus dengan respon yaitu sebuah interaksi yang dihasilkan oleh individu ataupun subjek yang dihasilkan melalui proses dengan lingkungan, di mana respon merupakan hasil dari stimulus dan tidak semua respon berasal dari rangsangan yang ada. Kemudian respon menghasilkan konsekuensi yang akhirnya konsekuensi akan menghasilkan perilaku. Sejalan dengan jawaban dari responden yang kami dapatkan yaitu sebanyak 95% responden mengaku bahwa lingkungan membantu responden untuk lebih berkembang dan 90% responden mengaku bahwa responden mendapat dukungan psikologis dari orang tua. Lalu berdampak pada prestasi akademik yaitu 45% responden berada di tingkat baik dan 25% berada di tingkat sangat baik dan 25% di tingkat cukup baik dan yang terakhir ada di 5% kurang baik.